Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar saudara-saudara dan anak-anakku? Kiranya Tuhan memberkati saudara dan penuh sukacita di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah saudara, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk cinta-Mu yang memberkati kami sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati, dan anugerah kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami di hari ini. Hari ini kami hendak melakukan aktivitas kami, kegiatan kami, tapi sebelumnya kami hendak belajar merenungkan sabda-Mu yang memberi kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan kasihi, ada sebuah kisah menarik tentang seorang bapak tua yang kondisi sekarat, sakit, dan hampir mati. Ia adalah seorang pengusaha terkenal di daerah tersebut, memiliki 3 orang anak, dan selama ini ketiga anaknya itu hidup dalam situasi yang serba berkecukupan, bahkan terkesan manja, karena semua yang mereka perlukan dapat disediakan oleh sang ayah. Lalu ayahnya berpikir bagaimana caranya agar anak-anaknya yang sudah dewasa ini bisa bertanggung jawab untuk pekerjaan mereka, hidup mereka sepeninggal dia. Lalu kemudian ia berpikir dan merencanakan sesuatu. Di akhir hayatnya ia memanggil ketiga orang putranya tersebut dan berkata, "Anak-anakku, Papa merasa bahwa Papa tidak lama lagi hidup di dunia ini. Dan Papa punya pesan bagi kalian. Ini ada 3 cincin yang Papa ingin berikan pada kalian. Dari 3 cincin ini ada 1 cincin yang bertuah, yang selama ini menjadi cincin ajaib bagi Papa, yang memberikan Papa keberhasilan mulai dari membangun bisnis yang kecil sampai sekarang besar dan luar biasa. Dan oleh sebab itu Papa ingin kalian mengambil cincin ini dan buktikan siapa di antara ketiga kalian ini yang akan berhasil dengan cincin ajaib yang Papa berikan." Papa tidak tahu lagi mana yang asli dan mana yang palsu, karena dibuat sedemikian rupa sehingga tidak tahu membedakannya. Tapi nanti hasil akhir akan menunjukkan siapakah sebenarnya sang pemilik cincin ajaib yang selama ini Papa punya. Tak lama kemudian ia menghembuskan nafasnya dan meninggal dunia. Lalu kemudian ketiga orang anaknya itu mengambil cincinnya dan mengenakan pada jari masing-masing, dan mereka berkata, "Saya akan buktikan bahwa sayalah pemilik cincin ajaib Papa. Sayalah yang akan menjadi orang yang berhasil dengan cincin ajaib ini." Lalu kemudian saudara, mereka berpisah satu sama lain dan mulai bekerja, membangun usaha mereka dari kecil. Ada di daerah A, daerah B, dan daerah C. Ketika tempat yang berjauhan, karena mereka tidak ingin merasa bahwa mereka bisa berusaha dari awal karena dekingan dari teman-teman bisnis papanya. Tidak, mereka lantas mencari tempat yang asing dan mulai membangun bisnis mereka. Dan apa yang terjadi? Setelah sekian tahun lamanya mereka berpisah, lalu mereka berjumpa satu sama lain dan saling bercerita. Dan mereka berkata, "Cincin yang aku kenakan ini adalah cincin yang asli, cincin yang bertuah, cincin yang Papa berikan padaku. Karena apa? Bisnisku di bidang perminyakan luar biasa besarnya, hebatnya." Lalu adiknya yang di tengah berkata, "Oh, jangan salah Kak, aku yang punya cincin ini. Aku mempunyai hotel yang banyak. Kota wisata yang besar dikelola oleh perusahaanku. Dan aku menjadi seorang yang sangat terpandang di daerahku." Adiknya pun berkata begini, "Oh, no. Yang asli itu saya yang punya cincin ini. Karena apa? Bisnis yang kubangun di tempat daerahku adalah bisnis yang luar biasa besarnya. Aku memiliki pabrik, aku memiliki perkebunan yang sangat luas.
dan aku menjadi raja bisnis di tempatku itu. Lalu kemudian mereka saling bercerita kesuksesan mereka masing-masing, dan sampailah kemudian mereka tertawa bersama. Lalu mereka berkata, ternyata Papa memberikan pesan yang luar biasa. Bukan kekuatan pada cincin ini, karena kita tidak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Tapi ternyata kerja keras kita, semangat Papa, memberikan kekuatan pada kita untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang berhasil. Nah, Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang tulis kasihi, ini adalah sebuah kisah perumpamaan yang menarik. Dan mari kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8. Dituliskan demikian. Sebab aku sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kami berusaha dengan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saya ulangi, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti dengan percuma. Tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ibu dan Bapak, saudara sekalian dan anak-anakku, Paulus mengingatkan pentingnya bekerja keras, pentingnya berusaha, pentingnya melakukan tanggung jawab dengan baik. Bukan hanya sebagai seorang yang meminta, bukan hanya seorang yang merasa bahwa nyaman karena papanya punya perusahaan besar, papanya punya gaji yang banyak, mamanya bekerja, maka amanlah hidupku. Tidak. Setiap kita harus berusaha bekerja semaksimal mungkin. Bagi kita yang bekerja, mari tunjukkan pekerjaan kita dengan bertanggung jawab. Bagi kita, anak-anakku yang masih sekolah, tunjukkan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar dengan belajar baik-baik. Jangan menganggap hidup ini remeh. Jangan menganggap hidup ini santai. Karena hidup ini ada perjuangan yang harus kita lakukan. Dan itu sebabnya Paulus mengingatkan, bekerjalah dengan bersusah dan berjerih payah siang dan malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Oleh sebab itu, jika Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita bekerja, apapun pekerjaan kita, banggalah. Mau kita sebagai seorang tentara, mau kita sebagai seorang manajer, mau kita sebagai seorang karyawan, mau kita sebagai seorang pengemudi ojek online, mau kita sebagai seorang tukang sayur, atau apapun profesi kita, banggalah. Dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena disitulah kita dapat menunjukkan bahwa kita bukanlah orang yang begini, tapi orang yang bersusah payah dan jerih payah bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Jika pada saat ini ada beberapa di antara kita yang harus bekerja di rumah, kerjakan dengan sungguh-sungguh pekerjaan kita. Lakukan dengan baik dan berjerih lelah siang dan malam, agar kita tidak menjadi orang yang menyusahkan orang lain, tapi menjadi orang yang memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan pada kami bahwa setiap hidup adalah usaha. Bekerja, belajar sebagai anak-anak, sebagai pelajar sekolah, agar kami tidak menjadi orang yang gampangan, tapi menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam pekerjaan dan kegiatan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, dan mampukan kami menjalani hidup ini dengan baik di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon berkat penyertaan-Mu bagi kami. Amin. Saudara-saudara, tetap semangat, tetap lakukan bagian kita dengan penuh sukacita, dan jangan lupa kita masih terus berdoa bersama agar kondisi bangsa dan negara kita segera pulih, sehingga kita bisa berjumpa dan bersekutu bersama di dalam gereja
dalam persekutuan relasi yang indah, dan kita membangun kehidupan dalam cinta dan kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam dari kami. Amin.